Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita langsung saja teman-teman. Saya hari ini ingin sekali membagikan kepada teman-teman tentang cara sortir ikan sultan. Nah, ini adalah termasuk jenis ikan sultan ya. Nah, ini kalau kalian itu mengikuti channel saya yang kemarin atau video saya yang saya upload kemarin tentang crossbreed. Nah, ini adalah ikan yang saya crossbreed. Dan sekarang hari ini kita mulai seleksi. Kita lakukan selective breeding ataupun kita bisa-bisa antara yang kualitas bagus dan antara yang reject. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman tentang hasil dari lens saya. Ini adalah lens saya yang saya buat ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Lens saya itu carinya kayak gini. Pertama saya itu kriteria yang saya cari adalah body. Bodinya itu besar teman-teman. Saya zoom dulu ya. Nah, oke. Yang saya cari itu bodinya agak tebal kayak gini, terus bukaan ekornya itu lumayan bagus ataupun yang bisa delta. Kalau yang bisa delta insya Allah itu bagus. Dan ini tadi kalian perlu tahu, ini sudah saya sortir, jadi kalian itu sudah tahu bersihnya. Dan ini saya jujur tidak ada manipulasi di sini, dan kalian lihat sendiri ini adalah yang reject ya teman-teman. Kalau yang kualitas reject itu kayak apa, kalian lihat sendiri seperti ini. Tunggu dulu ya, saya dekatkan dulu. Nah, reject itu seperti ini teman-teman. Di tempat saya itu yang reject kayak gini menurut saya. Kalian lihat sendiri. Oke, pertama kalau ini stres akhirnya menyobekkan ekor. Nah, untuk yang seperti ini teman-teman, ini adalah rejectnya kenapa kok ini padahal bagus. Nah, ini kalian lihat sendiri di badannya itu ada titik hitam walaupun sedikit. Walaupun kalau kalian kurang jeli dan tidak tahu yang seperti ini, di tempat saya adalah kriteria reject. Kalian perlu tahu seperti ini ya teman-teman. Nah, titik hitam di depan sini loh, kalian lihat sendiri ini. Kelihatan sekali ya, di depan sini ada titik hitam sedikit ini ya. Ini termasuk kasat mata ya, kalau kalian tidak jeli bisa berabe kalau kayak gini nih. Nah, apalagi yang seperti ini. Ini adalah bukaan ekornya yang tidak delta ya. Ini kurang delta atau kurang rapi bukaannya. Termasuk big tail ataupun agak membulat ya. Kalau membulat seperti ini berarti saya katakan ini udah agak meleset. Dan yang lainnya itu agak compang-camping ya. Rata-rata kasusnya sama. Dan ini ketemu 7 ekor yang reject. Ini nanti kita seleksinya itu beberapa kali. Setelah ini masih ada seleksi lagi tentang seleksi warna. Nah, kalau kalian lihat ini sudah bukaannya udah bagus semua, dan menurut saya ini udah big body semua ya. Ini adalah calon-calon body besar, dan insya Allah ini sudah nggak ada yang ada bintik merahnya, udah nggak ada. Ini sudah saya sortir, dan ini agak banyak teman-teman. Saya belum hitung ini jumlahnya berapa, tapi insya Allah ini lumayan banyak ya. Ini ada betinanya seperti ini, dan ini juga masih ada. Ini belum saya ambil, ini belum saya sortir. Ini adalah betinanya ya, lihat sendiri. Ini kok merah apa? Nah, ini adalah obat. Nanti obatnya saya akan bahas di sesi lain ya, bukan di sini. Sekarang kita main reject dulu ya. Sebelumnya saya dulu itu beli ikan ini, posisi ekornya itu line pertama itu ekornya delta. Ekornya itu bagus, kriterianya kayak gini udah bagus. Tapi sayang bodinya itu sangat kecil. Kayak ya, waduh, kayak krempeng gitu loh, nggak enak sekali dipandang. Dan untuk line yang kedua itu big body, cuman ya juga big tail. Dia itu ekornya membulat gini loh teman-teman, membulat gini. Dan ini gini ya, ini saya katakan lagi, ini saya bocorkan kepada teman-teman semua. Kalau kalian itu bermain warna-warna seperti ini kalau orang awam aja ya pasti suka, rata-rata suka ya warna-warna seperti ini. Ini jelas-jelas berkilau, jelas-jelas enak. Oh iya maaf, ini kok ada background gelapnya, ini akrilik teman-teman, akrilik. Nah, kalau kena background gelap kayak gini, ini hasilnya lebih bagus ya, lebih mengkilap. Oke, kita masuk ke pembahasan saja ya teman-teman. Sebenarnya di sini masih ada yang menurut saya kurang bagus, nanti saya akan teliti lagi. Tapi sebenarnya kalau usia segini itu belum maksimal ya. Jadi kita belum bisa tentukan kalau segini itu, oh ini pasti reject dan ini pasti kelihatan bagus, belum tentu. Karena kalau masih usia segini ini ya, ini masih banyak sekali perubahan nanti ya. Jelasnya tentang bukaan ekor pasti masih ada perkembangan, dan nanti warnanya juga akan lebih cerah lagi. Dan kalau yang seperti ini udah agak kusam dan pucat ya, kalau ini nggak dimasukkan ke kata yang kategori top grade ya. Dan kita kalau pengen sortir yang betina, ini saya kasih tahu kepada teman-teman, kalau kita itu pilih betinanya bukan betina yang aneh-aneh ya. Betinanya itu yang penting bukaan ekor bagus dan warnanya juga kelihatan bagus. Ini saya beri contoh. Oke, yang seperti ini udah kelihatan agak bagus teman-teman. Oke, kalian lihat sendiri kan ya, lumayan lah, ini lumayan bagus, warna udah keluar dan
ekornya udah punya semi delta. Nah ini masuk teman-teman. Nah kalau sortirnya nanti aja, betina itu belakangan aja ya, gampang digedein dulu. Dan ini bocoran lagi kepada teman-teman semua yang selalu subscribe dan dukung channel saya. Ini saya bocorkan lagi, kalau jenis ikan ini adalah ikan prospek teman-teman. Kalau kalian itu pengen berbisnis ikan gapi, kalian pilihlah ikan yang warnanya itu abadi, ataupun warnanya itu bisa dinikmati sepanjang masa dan gak ada zamannya. Walaupun nanti banyak sekali saingan, tapi yang jelas harganya itu masih tetap dia punya harga jual. Karena yang seperti ini itu ikannya itu mudah sekali dinikmati oleh pemula ataupun semua kalangan ya, entah kecil, besar, ataupun cewek ataupun cowok, pastinya akan lebih suka dengan warna-warna yang seperti ini. Dan sekarang saya akan coba bahas tentang harga jualnya ya. Untuk harga jual ini ada yang menyebut dengan jenis blue aquamarine, dan ada juga yang menyebut dengan jenis singa blue tail. Terserah kalian mau pakai yang mana. Dan ketika saat ini saya buat video ini, saya itu mencari informasi tentang harganya masih bermain di angka 300 sampai 500-an ya teman-teman. Untuk kualitas yang bagus. Sebenarnya untuk kualitas yang bagus itu bermain di kisaran 300 sampai 500. Kalau kalian paham dengan lensnya yang seperti ini, maksudnya kan kalian tahu sendiri, rejectnya ternyata cuma sedikit. Dan ini tidak ada rekayasa dan ini tidak ada fiktif. Saya belajar jujur kepada kalian semua tentang yang saya dapatkan hari ini dan tentang hasilnya crossbreed yang saya lakukan seperti ini. Jadinya ya teman-teman, ini insya Allah stabilnya kayak gini, kestabilan genetiknya ya. Jadi hampir dipastikan ini lebih dari 50%, lebih dari separuh ya. Kalau genetiknya seperti ini, saya nanti insya Allah saya akan jual di angka ya tetap 300 sampai 500-an. Sebentar lagi saya akan bandrol di angka 500-an kalau ukurannya itu sudah agak gede. Tapi untuk teman-teman itu yang masih takut dengan harga-harga dewasa ataupun harga 500.000 ataupun 300 ke atas ya, nanti kalian bisa follow Instagram saya dan kalian itu temukan promo-promo menarik ya di sana. Bisa saja ikan-ikan seperti ini saya promo kalau pas populasinya itu bagus, atau pas momennya itu bagus, atau pas saya itu lagi pengen promo ya. Jadi kalian ikuti Instagram saya agar kalian tidak ketinggalan info-info tentang promo-promo yang saya sediakan. Dan jangan lupa kalian itu tetap bersyukur, apapun hasilnya yang kalian dapatkan itu tetaplah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla yang sudah memberikan atau menentukan garis rezeki kita. Jadi kita tidak usah protes, kita selalu berpositif thinking dan kita selalu bersyukur agar nikmat kita bisa selalu ditambah. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Adapun kesalahan kata yang ada dalam video kali ini ataupun editing saya yang kurang enak, saya mohon maaf sekali untuk sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk tetap bersemangat dalam membreeding ikan gapi. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.